Hujan nih. Tapi gua gabut banget dah. Iya bener ya. Hujan ngapain gitu? Ya? Ngapain ya? Sama sih gue juga gabut kalau hujan kayak gini. Mending nonton bioskop aja kali ya. Nonton apa? Nonton bioskop kan hujan, nonton bioskop. Iya bener ya. Gimana kalau kita cek handphone aja? Oke. Bentar. Ada teropong media nih, banyak info baru. Apa aja tuh? Kayaknya seru ya kita bahas. Lu tahu film si Juki nggak, Vi? Juki, film dari mana itu? Film Juki, gue juga nggak tahu sih. Kayaknya kita harus baca infonya kali ya di teropong media. Ya, oke. Dalam premier si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet. Film animasi si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia pada 22 Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh pengisi acara seperti Brian Domani, Indra Warkop, dan lainnya di Top Percussion, serta Ayudhya Bing Slamet dan Segala Bumi membawakan soundtrack Huala secara langsung. Lu suka nggak sih nonton film Indonesia? Suka-suka aja. Iya sih. Apalagi ada Brian. Takut gak sih? Nah, si Juki ini Vi akan tayang di bioskop mulai 27 Juni 2024. Indra Warkop merasa bernostalgia dengan keterlibatannya. Sementara Windah Basudara mengaku kesulitan mengubah ton suaranya. Kenapa ya? Karena mungkin kurang pas gitu loh mungkin sama ya, karakternya mungkin. Iya, benar-benar. Film ini merupakan sequel dari si Juki the Movie. Panitia Hari Akhir 2017 dan menceritakan petualangan Juki di Pulau Monyet yang penuh misteri dan harta karun. Berarti ini tuh filmnya masuk ke film horor bukan sih? Atau apa ya? Enggak lah, kan itu aja ada monyet. Misteri, kayaknya lebih ke adventure gitu loh, berpetualang. Nah ini nih ada salah satu kartun yang banyak digemari. Ini tuh ya, gue juga bingung, gue juga heran kayak dari gue kecil sampai sekarang nih kartun, nih anime tuh masih ada aja gitu sih episodenya. Gak tamat-tamat ya? Nah ini ada serial live action One Piece 2 segera digelar setelah sukses besar dengan season pertama pada 2023. One Piece 2 diumumkan akan segera dilakukan. Apa itu teh? Apa itu teh ya? Segera digarap. Apa itu ya? Melalui akun resmi One Piece Netflix. Pengumuman membuat para penggemar antusias menantikan lanjutan petualangan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan. Kalau aku di One Piece tuh aku sukanya Zoro, karena Zoro tuh ganteng. Aku sukanya Monkey D. Luffy. Kenapa kita hari ini bahasnya ada monyet-monyetnya? Mungkin kita monyet cantik. Terbaru yang akan tampil di season kedua termasuk David Dastmalchian sebagai Mr. Tree, Jazara Jocelyn sebagai Miss Valentine, Camrose Johnson sebagai Mr. Five, dan Daniel Lasker sebagai Mr. Nine. Fokus cerita akan berpusat pada organisasi kriminal Baroque Works yang dipimpin oleh Crocodile. Para pemeran utama season pertama akan kembali memasuki Inaki Godoy atau si Luffy. Terus Mechkenyu Zoro. Terus ada siapa itu si Nami? Emily Root sebagai Nami. Terus ada Jacob Romero sebagai Usopp dan Ty Skylar sebagai Sanji. Nah, meskipun pemeran baru telah diumumkan, jadwal produksi dan penayangan belum diketahui nih. Nah, si Eiichiro Oda, sang pencipta One Piece, kembali sebagai produser eksklusif memastikan adaptasi live action tetap setia pada cerita aslinya. Jadi benar-benar eksklusif si One Piece karena kan sampai sekarang pun banyak orang yang nunggu-nunggu ya karena endingnya gimana sih One Piece. Kalau One Piece tuh masuknya anime kan? Iya, anime. Anime tuh berarti komunitasnya wibu ya? Iya, wibu. Terus ini ada ini nih yang apa ya? Pasti tahu nih kalau anak 90-an Bon Jovi. Tahu kan Bon Jovi? Oh, pernah dengar. Kalau ini pernah dengar. Yang mana coba? Bon Jovi kan? Iya. Jadi Bon Jovi kembali dengan album baru. 4 dekade setelah memulai karirnya, Bon Jovi merilis album baru yang menandai puncak pencapaian mereka sebagai legenda musik rock. Itu sih vokalis John Bon Jovi berhasil mengatasi masalah
pita suara yang memerlukan operasi pada tahun 2022. Kenapa dia? Oh, kenapa? Pantesan aku tahu kenapa dia vakum, karena pita suaranya putus ya. Serak kali. Putus. Iya, nggak tahu putus, nggak tahu serak lah. Tapi yang pasti bukan Lucinta Luna ya, udah operasi berkali-kali terus pita suaranya masih tetap ngebas. Gimana sih? Album ini menampilkan lagu-lagu seperti Living Proof yang mengingatkan pada hits besar mereka serta Legendary dan We Made It Look Easy yang merefleksikan perjalanan karir mereka. Ada juga nuansa country dalam lagu Waves dan balada emosional Kiss the Bride. Album ini dirilis di tengah spekulasi tentang kembalinya gitaris asli Richie Sambora. Meskipun Pil X terus menunjukkan keterampilan yang luar biasa, Bon Jovi membuktikan bahwa semangat mereka terhadap musik rock tetap kuat, menginspirasi penggemar di seluruh dunia. Ya, aku juga termasuk nih fansnya Bon Jovi. Karena aku dari kecil sama papaku diputerinnya tuh lagu-lagu kayak gitu. Bon Jovi, Michael Learns to Rock, Air Supply. Gitu. Lanjut, ini ada Paul Pogba bagikan kisah religius ayahnya yang menjadi mualaf. Masya Allah. Apa nih? Jadi tentang timnas Prancis, Paul Pogba membagikan cerita tentang ayahnya yang menjadi mualaf sebelum wafat. Pogba merasa ini adalah momen paling berharga dalam hidupnya. Dalam sebuah acara televisi, ia mengungkapkan rasa syukur karena ayahnya wafat dalam keadaan Islam. Nah, Pogba juga melakukan perjalanan umroh untuk ayahnya yang telah meninggal, menunjukkan menunjukkan kebanggaannya sebagai muslim. Sebelumnya Pogba sendiri adalah seorang mualaf yang merasa kehidupannya menjadi lebih baik dan tenang setelah memeluk Islam. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Berkat pengaruh ibunya, dalam sebuah podcast pada 2019, Pogba menyatakan bahwa Islam membuatnya lebih bersyukur atas segalanya. Masya Allah. Masya Allah. Hujan makin besar. Iya, tapi tahu gak sih kalau hujan besar kayak gini rasanya enaknya bikin ini mie kuah pakai cabai, pakai telur, bikin Indomie pakai telur ya. Itu perlu ditit gitu nggak sih? Nggak usah lah ya. Ya, siapa tahu ada sekardus di sini. Didatengin sekardus Indomie. Siapa tahu tiba-tiba minggu depan tuh udah ini Indomie ya. Oke, lanjut. Ada sidang QVD terkait pembunuhan Tupac Orakor ya. Apa sih? Tupac? Kameramen, ini gimana? Tupac Shakur. Wane Kivi The Davis, tersangka utama pembunuhan rapper Tupac Shakur, kembali menjalani sidang di Pengadilan Distrik Clark County, Nevada pada Selasa 25 Juni 2024. Sidang ini untuk mendengarkan putusan hakim Carly Kearney terkait pembebasan bersyarat Davis dan verifikasi uang jaminan sebesar $750 atau setara dengan 12 miliar. 750.000. Oh ya, $750.000 atau setara dengan 12 miliar. Wah, kenapa ya? Maksudnya gimana sih? Dia tuh si Davis itu ngasih uang gitu. Nggak tahu, kayaknya kita harus baca lebih lengkap lagi. Sejak penangkapannya pada September 2023, Davis masih ditahan di pusat tahanan Clark County, Las Vegas. Sambil menunggu persidangan pada 4 November, Davis harus membuktikan bahwa uang jaminan berasal dari sumber yang sah untuk bebas dari tahanan. I see. Jadi si Davis nih ngasih uang untuk dia bisa bebas dari tahanan ya. Wih, kebayang nggak sih 750 US dollar, 12 miliar sih. Kita udah bisa beli rumah, mobil, terus settle ya hidup kita beberapa tahun ya. Ya nggak sih? Sayang banget. Sebelumnya permintaan bebas bersyarat Davis telah ditolak dan jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman seumur hidup. Itu kalau terancam hukuman seumur hidup, walaupun dibayar juga tetap nggak bisa gitu atau gimana? Nggak tahu ya. Tapi tahu nggak sih hukuman seumur hidup tuh maksudnya kayak gimana? Aku juga baru tahu nih. Ternyata hukuman seumur hidup itu ketika kita masuk penjara di umur kita misalkan 23 tahun. Nah, kita tuh berarti dihukum sebesar usia kita. Jadi kita di penjara 23 tahun. Bener nggak, Pak? Betul. Iya, jadi berarti kalau misalkan mau melakukan kejahatan mendingan usia muda ya. Nggak gitu.
Sesat ini. Pokoknya kalau pokoknya ya guys, pokoknya kalau udah belah ini berkata-kata jangan terlalu diikutin. Iya, kebayang gak sih kalau yang usianya udah 50 tahun terus dihukum seumur hidup. Berarti kan 50 tahun tuh dia di penjara. Berarti seperempat hidupnya di penjara ya dari 100 Sedangkan tahun. umur-umur anak-anak sekarang dan termasuk kita-kita lah ya, kita belum tentu bisa nyampe 100 tahun. Iya. Iya nggak sih? Ada apa lagi sih? Lanjut ada Baby Sabina. Nah ini Baby Sabina tuh jujur aku dulu juga ngefans sama dia karena dulu waktu aku masih sekolah tuh Baby Sabina tuh yang aku tahu ya dia tuh awalnya selebgram dulu gitu loh. Dia awalnya selebgram dulu. Yang aku tahu ya, yang aku inget dia tuh awalnya selebgram dulu, terus udah gitu tuh dia main sama Awkarin. Nah dari situ ngangkat makin lama tuh dia kayak makin fokus ke entertainment gitu loh, jadi syuting dan segala macam, dan akhirnya sekarang udah sebesar ini si Baby. Tapi Baby tuh orangnya mukanya manis gitu loh, kayak khas gitu. Apalagi aku senangnya ada tai lalat di sininya. Oke, nah si Baby Sabina ini resmi menikah dengan Rizky. Rizky apa itu? Rizky Natakusuma. Pada Minggu 23 Juni 2024, aktris Baby Sabina atau Cut Putri Sabina menggelar akad nikah dengan Rizky Natakusuma. Prosesi berlangsung hikmat dengan Rizky. Anggota DPR RI melafalkan hijab kabul di hadapan penghulu dan saksi nikah. Disaksikan oleh Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi Rizky itu anggota DPR. Iya. Mewah. Apa ini teh? Mahar yang diberikan. Mahar yang diberikan berupa logam mulia 400 gram. 400 gram dan seperangkat alat sholat. Mahar tersebut bukan hanya memiliki nilai materi, tetapi juga menjadi simbol dari komitmen dan kesucian pernikahan mereka. Baby Sabina dan Rizky tampil serasi dalam balutan busana pengantin adat Aceh dengan resmi menjadi istri anggota DPR. Baby Sabina memulai babak baru dalam hidupnya. Semoga sakinah, mawaddah dan warohmah ya untuk Baby Sabina dan Rizky. Lanjut nih, musik. Ada konser tunggal Ruth Sahanaya 40 tahun Simfoni Hati. Saya merayakan 40 tahun karyanya dengan konser tunggal berjudul 40 tahun Simfoni Hati yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Juni 2024. Konser ini memukau dengan tata panggung megah dan layar LED raksasa yang mempercantik suasana. Didukung oleh Topati Orkestra dengan 50 musisi, Ruth Sahanaya menampilkan hits seperti Pesta dan Andaikan Kau Datang dengan aransemen istimewa. Kamu tahu kan yang Pesta, lagu Pesta? Ayolah dansa, ayo menari. Kolaborasi dengan Afgan, Yura Yunita, Once dan Silet ada Yura. Turut memeriahkan acara yang sukses terjual habis dengan hampir 3.600 tiket terjual. Wah, keren ya. Keren. Pasti gede banget ya. Iya, pasti. Terus lanjut. Ini ada sutradara Timo Tjahjanto. Bener kan? Stop, kan orang dulu kalau baca TJ aja. Enggak. Jadi gimana? Timo Tjahjanto. Iya. Cahyanto. Iya. Oh, sutradara Timo Tjahjanto akan menyutradarai Nobody 2. Sutradara Timo Tjahjanto memperluas karyanya ke panggung internasional dengan menyutradarai film komedi aksi Nobody 2. Pengumuman ini dibuat langsung oleh Timo dalam unggahan Instagram pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam captionnya, Timo menyatakan rasa terhormat dan antusiasnya untuk bekerja dengan para pemain. Apa sih itu teh? Maaf ya guys, dan tim luar biasa dalam proyek ini. Maaf ya guys. Kembalinya aktor Amerika Bob dan Krik. Nobody itu juga telah dikonfirmasi. Dengan kayaknya kita maju dikit deh, duduk di sini deh. Oke, nih. Dengan Timo Tjahjanto sebagai sutradara, pengumuman ini disambut baik oleh komunitas film Indonesia termasuk rekan-rekan seprofesionalnya.
Film ini akan diproduksi oleh 87 North, rumah produksi milik David Leitch dan Kelly McCormick. Oh, Pak. McCormick. Dan menghadirkan aksi serta adegan berbahaya seperti pendahulunya. Guys, sorry ya kita dekat-dekat kamera. Betis kali ini. Iya, betis kali ini. Aduh, kita butuh effort banget nggak sih bacanya. Iya, maaf ya. Mas ya, Mamen, kita maaf tuh. Mas Mamen, please Mas Mamen setting kameranya. Yang penting betis tayang nggak sih episode sekarang? Cuman betis kali ini ada yang beda. Kita tayangnya jadi di hari YouTube. Oh iya, di hari apa sih tayangnya? Hari apa? Iya. Aku random ya harinya ya nggak sih? Iya, random dulu ya guys ya. Iya. Random dulu. Nanti kalau misalkan udah tersusun lancar, nanti kita tentukan hari apa. Ini dia ibu produser kita. Ini, halo. Kelihatan nggak? Sini, ibu produser, sini. Ini. Hai, ye, la. Iya nih. Ini namanya. Masa bu produser nggak duduk sini bu. Ini Ibu Lucy guys. Jadi dia sekarang yang produseri Betis, berita selebritis di Teropong Media. Kapan bu? Jadi kita harus nyaksiin terus Betis nggak bu? Harus dong. Harus dong. Kenapa bu harus nyaksiin? Karena beritanya informatif dan yang pastinya pembawanya seru. Iya benar ya. Udah gitu aja ya guys. Jangan lupa nonton Betis di YouTube Teropong Media, follow Instagramnya Teropong Media. Dan pokoknya, juga kalau denger Teropong Media, follow. Iya, dan juga jangan lupa ya subscribe YouTube kita, sabrek pokoknya. Iya. Terus jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu. Bye-bye. Bye.